Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alma Libera dengan NPM 10121062 dari kelas C5 dengan jurusan manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi Ma'rifatul Insan. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi, yaitu tanah, dan juga unsur langit, yaitu ruh. Ayat Al-Quran yang mengemukakan pentingnya peranan tanah liat, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Selain tercipta dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari ruh, seperti firman Allah yang tertuang dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Dari dua unsur di atas, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu kolbu atau hati, kedua ada akal, dan yang ketiga ada jasad. Secara hakikiah, kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Di dalam kolbu inilah terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana, bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu. Unsur yang kedua adalah akal. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun kauliyah. Unsur ketiga yaitu jasad. Hakikat jasad bagi manusia yang terpenting adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Adapun amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang pertama, amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika mengerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapat siksa, seperti dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam memikul tugas amanah, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama ada kaum munafik, yang kedua yaitu kaum musyrik, dan yang ketiga kaum mukmin. Amanah yang kedua yaitu amanah al-khalifah atau kepemimpinan. Maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberitahukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tertera pada Quran Surat Yunus ayat 14. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia, agar kita dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Ada 5 hakikat manusia. Yang pertama adalah sebagai makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Ada 4 sifat manusia sebagai makhluk, yaitu yang pertama, alal fitrah atau berada di atas fitrah. Sifat yang kedua yaitu lemah. Selanjutnya adalah sifat bodoh. Sifat yang terakhir manusia sebagai makhluk adalah fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hakikat manusia yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Kemuliaan manusia ada 3, yaitu 1. Ditiupkan ruh. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Yang terakhir adalah ditundukkannya alam padanya. Selanjutnya, hakikat manusia yang ketiga adalah sebagai makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, yaitu 1. Ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Yang kedua yaitu beban sebagai khilafah. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, yaitu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah memilih al-iman atau al-kufru. Di dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan 2 jalan bagi manusia, yaitu kebajikan maupun kejahatan. Hakikat manusia yang terakhir adalah mendapat balasan atau pertanggungjawaban. Akibat dari setiap perbuatan manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berakibat surga untuk mereka yang beriman dan berbuat kebajikan sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan, dan yang kedua berakibat neraka untuk mereka yang ingkar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai potensi manusia atau taqotul insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Terdapat 3 potensi yang dimiliki manusia, yaitu yang pertama potensi pendengaran atau as-sam'u. Menurut pandangan perspektif Islam, pendengaran adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah.
Yang kedua, potensi penglihatan atau al-basyaru. Penglihatan adalah kemampuan untuk melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga, potensi hati atau al-fuadu. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Selain itu, di dalam hadis juga ada yang menyebutkan tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Selanjutnya yaitu al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya yakni mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah dan patuh kepadanya. Saat memikul tanggung jawab, ada dua pilihan yang dihadapkan pada manusia, yaitu yang pertama al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan. Berkenaan dengan khilafah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan yang kedua yaitu al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap al-khianat atau berkhianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, seperti kal an'am, kal kalbi, kal kirdi, dan kal khinzir, kal hasabi, kal hijaroh, kal himar, kal ankabut, yang artinya bisa dilihat pada teks di atas. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan terdiri dari dua kata, yaitu nafsu yang berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang, dan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama nafsul mutmainnah atau jiwa yang telah mendapat ketenangan karena telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi. Jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Sifat-sifat terpuji dalam nafsu ini yaitu dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. Yang kedua ada nafsu lawamah atau kondisi jiwa yang ragu dalam memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Nafsu yang ketiga yaitu adalah nafsul amaratu bisu'i atau kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat yang akan mengalami kerugian besar karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir atau yang kelima yaitu materi mengenai sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Sifat kebaikan berada di jalan yang benar atau takwa, yaitu membersihkan jiwa. Adapun 3 makna takwa dalam Al-Quran, yang pertama yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan superioritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua maknanya yaitu taat dan beribadah. Dan yang ketiga maknanya yaitu pembersihan hati dari noda dan dosa. Adapun sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang menyucikan jiwa antara lain, yang pertama banyak bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga berhati lembut, yang keempat kasih sayang, yang kelima suka taubat, yang keenam bersikap lemah lembut, yang ketujuh bersikap jujur, 8 terpercaya, dan 9 memperoleh keberuntungan. Selanjutnya adalah sifat keburukan atau berada di jalan yang salah atau fujur, yaitu mengotori jiwa. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Sifat-sifat buruk yaitu yang pertama memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zolim, dan jahil. Dari sifat-sifat kebaikan dan keburukan yang sudah disebutkan, maka kesimpulannya adalah bahwa sesuatu yang sifatnya baik, maka nantinya akan membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan atau keberhasilan menjadi seorang hamba di muka bumi ini. Sedangkan manusia yang memiliki sifat yang buruk, maka konsekuensinya akan mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Ma'rifatul Insan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.